Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini, permasalahan ataupun cobaan hidup kadang datang silih berganti. Selesai yang satu, datang berbagai macam permasalahan yang lain. Seolah-olah masalah yang kita hadapi tidak pernah kunjung habis. Dalam situasi seperti ini, wajarlah kalau kita bertanya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrullahi qaribun, sesungguhnya pertolongan aku sangat dekat. Ketika suatu permasalahan sudah mencapai kepada puncaknya, disinilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Kita baru sadar dan melihat betapa pertolongan Allah itu diberikan kepada kita dan tidak selalu persis dengan apa yang kita inginkan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suatu permasalahan datang ataupun cobaan hidup datang kepada kita, disinilah kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul sayang terhadap kita. Ada yang harus kita yakini ketika kita mendapatkan cobaan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Tetapi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan di dalam kehidupan, kita jangan terdiam dan menunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di sini kita harus melalui berbagai macam proses. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan cobaan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita harus ikhtiar, berusaha yang tak kenal lelah. Yang kedua, berzikir, berbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan. Yang ketiga, situasi betul-betul sudah mencapai puncaknya, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan, kemudahan bagi kita semua. Rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada para nabi, kepada para wali-wali Allah, kepada para rasul, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun kepada orang-orang yang beriman. Mari bersama-sama kita renungkan agar keimanan dan ketakwaan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada para nabi, kepada para wali-wali Allah, kepada para rasul, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
ataupun kepada orang-orang yang beriman. Mari bersama-sama kita renungkan agar keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam aniaya diri dan tak tahu harus berbuat apa, bingung. Ketika setelah Nabi Adam membuat aniaya diri, disinilah pada puncak permasalahannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan Nabi Adam agar mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah aniaya diri. Jika tidak Engkau ampuni, maka kami pasti menjadi orang-orang yang merugi. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dan terbukalah jalan hidup yang lebih lapang untuk Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, ketika permasalahan Nabi Ibrahim alaihi salam telah mencapai puncak dakwahnya dengan Raja Namrud sehingga harus dibakar hidup-hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Seketika ketika api yang begitu bergejolak membara membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi api itu ibarat seperti air yang menyejukkan hati Nabi Ibrahim. Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Padahal semua tahu api itu terasa panas. Doa Nabi Ibrahim diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah diturunkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Yusuf dihadapkan pada tuduhan pemerkosaan terhadap Siti Julaiha, puncaknya tidak dapat mengelak dari tuduhan tersebut. Nah, kemudian disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan melalui seorang bayi yang pandai berbicara. Padahal dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada bayi yang begitu lahir langsung bisa berdiplomasi. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mencapai puncaknya dakwah di tengah-tengah kaum Quraisy, bahkan seketika itu orang-orang Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sekelilingnya sudah dikepung dan secara kasat mata tidak dapat keluar dari arah berbagai macam penjuru. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun negara Indonesia ketika dijajah oleh orang-orang Belanda, yang ketika itu penjajah sudah mulai berbuat zalim, kejam terhadap bangsa Indonesia. Tapi kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hanya menggunakan bambu runcing, orang-orang penjajah bisa dimusnahkan oleh orang-orang Indonesia.
padahal kita tahu antara senjata dan otomatis dan bambu runcing yang digunakan oleh orang-orang Indonesia melawan penjajah, jika dibandingkan itu tidak ada apa-apanya. Itulah bukti-bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi Allah, kepada Rasul Allah, dan kepada wali-wali Allah dan yang lainnya, dan diberikan pertolongan pula kepada orang-orang yang beriman. Ingat, setiap masalah dan cobaan pasti ada jalan keluarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada kita jika semuanya sudah betul-betul mencapai kepada puncaknya. Begitu juga akhir-akhir ini ataupun sekadang ini yang sedang viral di negara kita, sedang terjadi yang namanya musibah virus corona atau COVID-19. Disinilah keimanan dan ketakwaan kita sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan khususnya negara Indonesia ini semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah ketika kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai macam ganjaran dan pahala kepada kita semua. Yang pertama, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Yang kedua, tidak gentar kita menghadapi tipu daya orang jahat. Yang ketiga, mendapat nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak tersentuh oleh kejahatan apapun. Dan 6, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwafiq ilal aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.